Selanjutnya, sambutan Bunda PAUD Kecamatan Gadingrejo kepada Bunda Kusmiati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun yang terhormat Bapak Kepala Pekon Tulung Agung Bapak Darmawan, yang terhormat Ibunda PAUD Pekon Tulung Agung Bunda Lis, kemudian Ibu Merita selaku Kepala PAUD Permata Bunda dan para guru-gurunya, ibu-ibu perwakilan dari SD, kemudian dari TK Bakti Murni, ibu-ibu wali murid, dan para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa diberi kesehatan, kita bisa diringankan langkahnya untuk bisa hadir dalam rangka pelepasan dan pindah kelompok PAUD Permata Bunda dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan bimbingannya kepada kita, yang insya Allah kita menjadi orang-orang yang terselamatkan dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, baru kali ini saya itu melihat dan menghadiri acara pelepasan PAUD yang kolaborasinya itu begitu sempurna antara anak didik, guru, kemudian wali murid. Nah, ini yang luar biasa, wali muridnya ya baru kali ini, kemudian didukung oleh pemerintahan pekonnya. Jadi suatu perpaduan yang sempurna yang akhirnya menghasilkan apa yang kita lihat barusan ya. Ada kegembiraannya, ada kesenangannya, ada juga yang mengharu birukan kita ya. Karena apa? Selama ini yang kita lihat kalau ada pelepasan ini yang terlibat hanya murid-murid dan gurunya ya. Tapi ini suatu yang luar biasa, wali muridnya ikut belajar ya. Nah, dengan demikian ya, kita berharap supaya apa yang dilakukan ibu-ibu semua ini tadi itu akan berkelanjutan di rumah ya. Apa yang didapat di sekolah PAUD ini nanti diteruskan ibu-ibu berkelanjutan di rumah, karena ibu-ibu kan ikut mempelajarinya ya. Itu Bu ya. Kemudian saya ucapkan selamat buat anak didik yang sebentar lagi akan meninggalkan PAUD Permata Bunda untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin ada yang masuk SD di sekitar sini, atau mungkin ada ke SD-SD yang lainnya. Itu tergantung kepada orang tuanya, wali muridnya menginginkan anaknya sekolah di mana. Tidak apa-apa, yang penting anak-anaknya ini setelah dari PAUD ini melanjutkan pendidikan, jangan sampai berhenti, karena kita program pemerintah adalah pendidikan 9 tahun ya. Itu 9 tahun itu harus dipenuhi ke anak-anak kita minimal ya, minimal itu.
Kemudian yang selanjutnya saya sampaikan ya, yang ingin saya sampaikan kepada semua yang hadir di sini dan mudah-mudahan bisa disampaikan ke yang lainnya juga. Yang perlu saya tekankan bahwa di PAUD itu ibu-ibu jangan mengharapkan anaknya untuk lulus dari PAUD itu sudah harus bisa membaca dan menulis. Karena bukan itu kurikulum di PAUD atau DTK, ya. Kurikulum di PAUD atau DTK bukan mengharuskan anak-anaknya itu untuk bisa membaca dan menulis. Karena apa? Anak-anak PAUD itu adalah anak-anak usia dini, ya. Yang mereka itu pendidikannya itu bukan belajar sambil bermain, tapi bermain sambil belajar, ya. Jadi kalau anak-anak lulus dari PAUD ini sudah bisa mengenal huruf, itu sudah bagus. Tapi belum bisa juga, itu bukan berarti PAUD yang ibu-ibu anak didiknya ibu titipkan itu bukan berarti PAUD itu tidak bagus atau TK itu tidak bagus. Begitu juga dengan yang di TK, seperti di TK Bakti Murni, ya. Jadi bukan berarti anak lulus PAUD harus bisa membaca dan menulis, tetapi anak lulus PAUD itu harus punya sesuatu yang membuat mereka itu bisa mandiri, ya. Bisa hidup teratur, bisa hormat kepada orang yang lebih tua, tidak hanya kepada orang tuanya, tetapi ke semua orang yang lebih tua, ya. Seperti mereka misalnya kalau pulang sekolah ganti baju, sudah bisa dia menempatkan tasnya ditaruh mana, kemudian bajunya yang kotor ditaruh mana, kemudian masuk rumah dengan mengucapkan salam dan sebagainya, ya. Itu sudah dianggap berhasil, baru nanti tinggal mengikuti. Jadi kalau anak lulus PAUD, dia itu jangan diwajibkan untuk bisa membaca dan menulis, itu tugas guru SD, ya Bu, ya. Tugas guru-guru di SD-nya nanti. Jadi kembali seperti dulu saya itu ya masuk SD itu belum mengenal huruf bahkan, ya. Tapi guru SD kelas 1 itulah yang mengajarkan membaca dan menulis. Kriterianya gampang kalau mau naik kelas, untuk menaikkan anak kelas 1 ke kelas 2. Kalau dia belum bisa membaca, berarti belum bisa naik kelas. Makanya berlomba-lomba anak di kelas 1 itu untuk belajar membaca dan menulis. Tapi sekarang terbalik ya ibu-ibu, ya. Jadi anak di SD itu kelas 1 itu ada yang bahkan beberapa sekolah yang favorit itu tes untuk masuk ke sekolah mereka itu kok tesnya membaca dan menulis. Kan salah kaprah, menyalahi kurikulum. Nah, itu yang harus diperhatikan, ya. Ini untuk wali murid yang ada di sini. Jadi bukan berarti anak-anak ibu itu anak yang kurang pintar karena lulus dari PAUD belum bisa membaca dan menulis. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, ya, untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi ke SD itu kan ada peraturan yang mewajibkan anak itu sudah berusia 7 tahun, boleh lebih, kurang dikit boleh tidak? Kurang dikit 6,5 ke atas ya bisa. Nah, itu Bu, aturan dibuat seperti itu ada tujuannya Bu, ya. Karena sekarang image-nya di ibu-ibu ini, di wali murid ini, bahwa anak kita semakin kecil dimasukkan SD karena sudah bisa mengikuti, itu suatu prestasi, ya, suatu kebanggaan. Bahkan kelas 1, 2, 3 misalnya bisa dapat juara, ya, bangganya setengah mati. Anak saya belum, usianya masih segini sudah bisa di SD sudah juara ini. Itu pada awalnya Bu,
Karena semua peraturan itu dibuatkan melalui penelitian, ya. Ini contoh, saya contohkan ke saya sendiri, anak saya sendiri, ya. Masuk SD itu sekitar usia 6 tahun. 6 tahun lebih sebulan lah, karena dia lahirnya di bulan Juli, ya. Kemudian bisa ngikutin nih sampai lulus SMA pun bisa, pinter, ya. Bahkan kalau matematika itu dianggap angin lewat, ya, saking gampangnya. Kemudian SMA-nya dia akselerasi, otomatis sudah motong umur lagi kan. Nah, jadi SD-nya itu sudah motong umur 1 tahun, SMA-nya sudah motong umur 1 tahun, dia berarti sudah mencuri umur 2 tahun, ya. Memang setelah lulus SMA ini nggak kelihatan, Bu, tapi sekarang setelah dia lulus dari perguruan tinggi itu baru saya rasakan, ya. Mental untuk terjun ke masyarakat, walaupun ininya dia bisa, tapi untuk mental bergaul, untuk ketemu orang, untuk menghadapi suatu permasalahan masih kurang matang. Jadi bukan berarti anak pintar itu bisa menghadapi kehidupan, ya. Jadi yang kedua yang ingin saya sampaikan tadi, kalau memasukkan anak belum waktunya ke SD, tetap saja masukkanlah, tetap dia sekolah di PAUD atau di TK, ya. Jangan dipaksakan walaupun dia udah 2 tahun di TK atau di PAUD, ya. Tapi umurnya belum cukup. Walaupun dia sudah bisa, sudah pinter membaca dan menulis. Kadang anak-anak kan kadang bosen kan, akhirnya kita berikan buku-buku yang ada huruf-hurufnya. Akhirnya mereka kalau cerdas itu bisa membaca dengan sendirinya. Contohnya yaitu tadi anak saya yang nomor 2 ini, itu saya tidak mengajari membaca dan menulis. Dia lihat kalau ada buku, kemudian ada apa, dia ini kan sendiri. Masuk PAUD sudah bisa baca dan menulis. Akhirnya apa, Bu? Di PAUD itu kerjaannya gangguin temennya. Dia duduk depan, ada anak cewek, di rok-roknya itu dibuka karena dia sudah bosen dengan apa yang dia pelajari. Akhirnya ribut, bikin gaduh. Akhirnya langsung saya masukkan ke TK saja. Jadi kematangannya belum bisa. Jadi tahan, ya, wali murid ini tahan kalau anaknya walaupun sudah pintar, walaupun sudah bisa membaca dan menulis, tapi tahan untuk tidak memasukkan dia ke sekolah dasar, karena nanti akibatnya itu, ya, kematangannya belum sempurna. Dia belum bisa menghadapi hal-hal permasalahan-permasalahan yang ada nanti di perjalanan pada saat di kehidupan dia masuk ke lingkungan yang memang kehidupan yang sebenarnya. Kalau masih kecil belum kelihatan. Ada juga, Bu, ya, yang misalnya kelas 1, 2, 3-nya nanti ranking karena usianya belum matang, nanti ke kelas yang lebih tinggi yang menuntut dia untuk berpikir lebih keras lagi, itu dia tidak bisa mengikuti. Akhirnya orang tuanya marah. Kenapa sih? Kamu dulu kan pinter, kamu dulu kan juara, kok sekarang malah kerjaannya dia apa ya, nggak suka dengan belajar. Itu ya, Bu, ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian Ibu, seperti apa yang disampaikan oleh Bunda PAUD Pekon tadi, bahwa usia anak-anak Ibu sekarang ini adalah usia dalam periode emas. Jadi benar-benar harus Ibu perhatikan dari segala sisi, dari segala hal, dari makanan, dari cara mendidik, ya, itu benar-benar harus Ibu maksimalkan, ya. Karena apa? Usia anak Ibu ini adalah akan menentukan kualitas kepribadian, kemudian kecerdasan di tingkat yang lebih tinggi. Nanti kalau ini anak Ibu hatinya tergores, itu nanti akan sampai
dia dewasa itu akan ingat. Makanya ibu-ibu semenggemaskan ya, semenjengkelkan, jangan sampai anak ibu-ibu ini main tangan, jangan sampai membentak, kasih tahu ya, cukup diberitahu, nak ini tidak boleh, ini tidak benar, yang benar seperti ini. Tapi ibu jangan mencontohkan. Nah, ibu memberitahu tapi ibu mencontohkan, misalnya begini ya, nak jangan main HP nih yang sekarang ini ya, tapi ibunya anaknya minta diajarin apa tetap asik di depan HP-nya. Nah itu berarti bisa ngomong tapi tidak bisa mencontohkan ya. Kemudian dari segi makanan juga begitu. Ini yang penting Bu, dari segi makanan ini paling penting juga Bu, karena ini akan mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan, kualitas kesehatan anak-anak ibu semua ya. Jadi usahakan anak-anak di usia ini ibu-ibunya harus benar-benar memperhatikan asupan gizi ya yang dimakan oleh anak-anaknya ya, harus mengandung gizi seimbang. Tiap hari anak ibu itu harus masuk karbohidratnya ada, nggak harus nasi ya Bu ya. Yang disebut karbohidrat itu tidak perlu nasi, bisa yang lain-lain seperti yang di depan Bu Lurah itu ya, di depan Bunda PAUD Pekon itu juga suatu karbohidrat ya. Kentang apa itu, makanan zaman dulu itu, makanan kenangan itu ya. Kalau bagi saya makanan kenangan, tapi saru belakangnya ya. Makanya saya nggak mau menyebutkan, nanti dengar anak-anak pada kaget, anak-anak, ih Bunda PAUD kecamatan ngomongnya jorok katanya. Nah ya, nah itu ya Bu ya. Kemudian yang kedua protein. Protein ini boleh hewani, boleh nabati Bu ya, tahu tempe boleh, ikan boleh. Anak ibu senangnya apa? Kalau senangnya nugget, jangan dibelikan nugget yang sudah jadi, usahakan ibu buat sendiri. Sekali repotnya tapi itu tahan lama Bu, walaupun buat sendiri bisa dimasukkan freezer juga bisa tahan seminggu ya. Dari ikan lele bisa, dari ikan patin bisa. Kalau anaknya nggak suka ikan lele, dibuat ikan lele itu menjadi nugget, jadi divariasikan ya. Ditambah misalnya nuggetnya itu kalau biasanya pakai daun bawang ditambah dengan daun kelor. Jadi anak ibu nggak makan sayur juga di dalam nuggetnya itu sudah ada sayurnya. Praktis, ibu nggak susah, apalagi yang bekerja seperti sahabat tadi kata Bu Lurah yang memberi sambutan tadi kan, yang nganterkan mbahnya, karena yang sekolah mbahnya ya, ibunya ini hanya sekarang aja karena sibuk kerja. Nah itu sebenarnya kalau mau berkreasi sedikit, kemudian ini itu suatu yang anaknya bisa, kalau memang ini bisa, yang penting asupan gizinya itu tidak terbengkalai. Karena biasanya kalau ibu-ibu pekerja ini mau praktisnya saja. Nah itu praktis tapi menyehatkan, salah satunya itu ide-ide seperti itu. Nah bisa usul sama Bu Lurah nanti kalau misalnya ada kegiatan pemberdayaan, usahakan ibu-ibu yang punya anak-anak usia ini yang untuk kita buat pengolahan makanan untuk makanan sehat ya, praktis tapi menyehatkan untuk bekal anak-anak PAUD dan TK. Itu bisa itu Bu Lurah untuk masukkan programnya, program PKK-nya itu. Kemudian selain protein tadi ada sayuran, kemudian buah. Tidak harus satu piring itu ya Bu ya. Misalnya pagi anak ibu itu udah ngemil, udah makan singkong goreng, kemudian tinggal nanti kita goreng tempe, ditaruh aja. Kalau panas-panas anak-anak kan
biasanya suka tinggal ambil-ambil saja, jadi tidak harus dipaksakan makan nih harus ada ininya, enggak. Misalnya saat ini makan ini karbohidratnya, kemudian selang berapa jam anak-anak suka ngemil, nah kasih proteinnya dan seterusnya ya. Yang penting setiap hari asupan gizi seimbangnya itu masuk ya. Itu saja ya ibu-ibu, mungkin karena waktunya sudah agak siang, anak-anak juga sudah bosan. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tampilan tari dari kelas Matahari dengan tari Candi Ayu. Selamat menyaksikan. Beri tepuk tangan yang meriah.